memulai pelajaran ya. Jadi sebelum memulai pelajaran kita akan berdoa yang akan pimpin ketua kelas kita. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Satu wajib nasional. Kita mulai. Sama-sama kita nyanyikan ya. Satu Nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Ini semua hadir, berarti kita punya semangat untuk belajar ya. Oke, nah ini ya kita ya, motivasi tadi. Kalau mau bilang produk kreatif dan kewirausahaan mudah, gampang, dan luar biasa. Bisa? Bisa. Produk kreatif dan kewirausahaan Mudah, gampang, dan luar biasa. Tepuk tangan dulu. Ya, ini sudah kita sekarang mengenai K3 seperti yang lalu. Pelajaran yang lalu kita K3 adalah keselamatan kerja. Jadi ini keselamatan kerja, ingat kita nanti mengadakan diskusi kerja kelompok. Jadi kita hati-hati dengan kabel listrik ya, dengan handphone kita ya, supaya lebih diamankan akun-akun kita supaya baik ya, tidak bicara orang lain. Oke, di K3 saya harapkan semua berhati-hati di kelas ini supaya kita pun aman bersama-sama ya. Jadi yang sudah K3 selesai, kita review pembelajaran ya. Oke, review pembelajaran minggu lalu, ada yang tahu kita mengenai yang pembelajaran minggu lalu? Oke, ini Mengenai peluang usaha. belum usaha. Oke, apa itu peluang usaha? Lalu kita mengenai peluang usaha. Peluang usaha adalah kesempatan bagi seorang berusaha untuk membangun suatu usaha guna mencapai tujuan yang diinginkan atau keuntungan. Oke. Untuk mendapatkan peluang usaha yang baik, wirausaha harus melakukan analisis SWOT, yaitu Oke, ini pembelajaran minggu lalu. Sekarang kita belajar mengenai pelajaran hari ini, yaitu tadi kita mempelajari tentang menganalisis sumber daya usaha ya. Jadi kompetensi yang kita capai, yang ingin kita capai dalam pelajaran hari ini adalah menganalisis kebutuhan sumber daya usaha ya. Yang ke 4.4 membuat perencanaan kebutuhan sumber daya usaha ya. Itu dia kompetensi yang akan mau kita capai. Oke. Terus ini ada indikator pencapaiannya. Indikator pencapaiannya ada untuk pengetahuan dan keterampilan. Pengetahuan itu ada menguraikan pengertian, manfaat, unsur-unsur sumber daya usaha. Yang kedua, 34.10 ini merencanakan kebutuhan sumber daya usaha. Yang 34.11 menganalisis kebutuhan sumber daya usaha. Ya, ini untuk pengetahuan. Oke. Bisa kalian angkat handphonenya biar bisa kita kerjain sama-sama aktivitasnya. Oke? Kenapa kan ada prosesnya itu? Nama pastinya? Oke, bagus. Kita langsung aja ke materi ya. Berikutnya, itu modul ajar kita hari ini. Dipelajari ya, Bapak kasih waktu 5 menit untuk membuka dan membacanya sebelum kita mulai pembelajaran hari ini. Sudah? Baca ya, waktunya ini. Oke, kita ke sumber daya usaha ya. Ini sumber daya usaha. Oke, ini salah.
menyaksikan tayangan live video ini. Kalian mengerti? Lihat? Udah? Ya. Nanti ingat juga ya, moderatornya siapa? Satu-satu nanti ya, bacakan ya. Ya, itu kan ada yang nanti satu-satu kalian nanti bacakan lihat moderatornya. Ini nanti bacakan tiga, ya. Oke? Udah jelas ya? Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mendiskusikan hasil dari usaha kami, Kopi Herbal Jos Batake. Saya sebagai moderator, Aiwa Suraja, di sebelah saya, Suci Ramadhani sebagai pembaca. Saya Berkatalan Banyumas sebagai anggota. Saya Lesari Purwa sebagai anggota. Nama usaha Kopi Herbal Jos Batake, jenis usaha kuliner, analisis kebutuhan sumber daya, 1. Man atau manusia. Orang yang menyajikan dan memasarkan kopi Jos Batake dibutuhkan 2 orang tenaga kerja untuk menyajikan dan melayani pelanggan. 2. Money atau uang merupakan salah satu unsur yang harus ada di dalam usaha karena uang sebagai alat untuk pembelian bahan yang diperlukan untuk membuat kopi. Uang digunakan untuk membeli A. Membeli kopi hitam 5.000 per saset 25 gram. B. Gula putih. C. Telur 3 butir. Harga per butir 2.500. D. Air panas. 3. Material atau bahan. Bahan untuk pembuatan kopi Batake yaitu A. Kopi hitam. B. Air panas. C. Telur ayam kampung. D. Gula. 4. Mesin digunakan untuk kemudahan dan menghasilkan keuntungan, menciptakan efisiensi kerja. Maka dalam proses pembuatan kopi Batake menggunakan mesin mixer pengaduk telur. 5. Metode atau cara yang digunakan untuk menghasilkan barang atau menghasilkan keuntungan dalam penjualan kopi Batake. Metode yang digunakan pembuka toko atau warung di tempat strategis seperti di pasar dan di komplek perumahan. 6. Marketing atau pemasaran. Pemasaran yang kami lakukan untuk saat ini masih mulut ke mulut atau offline. Ada yang ingin bertanya? Kami dari kelompok 2 ingin bertanya ke kelompok 1. Untuk meningkatkan penjualan usaha paket, usaha apa yang akan Anda lakukan? Oke, silakan tanggapi. Untuk pertanyaan dari kelompok 2, kami akan menjawab. Usaha kami dilakukan adalah dengan melakukan promosi penjualan dan membuka cabang atau toko atau warung di tempat-tempat strategis di Kota Tanjung Balai maupun di luar kota. Terima kasih. Ya, oke, ada lagi? Selamat pagi teman-teman. Pagi. Perkenalkan, nama saya Jaya Francisco. Saya sebagai moderator dan teman saya. Nama saya Lidi Siregar, saya sebagai pembaca. Saya Dina Fitri sebagai anggota. Saya Septin Darniat sebagai anggota. Kami dari kelompok 4 akan membacakan tentang menganalisis kebutuhan sumber daya usaha. Nama usaha toko pupuk Sahabat Tani, jenis usaha pupuk organik kompos, analisisnya 1. Man atau manusia yaitu tenaga kerja yang mengolah bahan mentah menjadi bahan jadi yang siap dijual. Tenaga kerja yang diperlukan ada 2 orang. 2. Money atau uang digunakan sebagai modal untuk membeli bahan dan alat untuk proses produksi pupuk organik. Uang digunakan untuk membeli kotoran ternak ayam, sampah organik seperti sampah daun, buah. Sedangkan alat yang dibutuhkan ember, tong, dan wadah kering lainnya, mesin perajut atau menjahit goni.
3. Material atau bahan. Bahan yang digunakan sampah organik, kotoran ternak ayam, tong, ember 2 buah. 4. Mesin. Mesin digunakan untuk mempermudah proses produksi pembuatan kompos. Mesin yang digunakan dalam pembuatan pengemasan yaitu mesin rajut benang untuk goni. 5. Metode, yaitu cara yang dibutuhkan untuk dapat menghasilkan keuntungan maupun mendapatkan barang. Dan yang keenam, marketing atau pemasaran. Pemasaran yang kami lakukan untuk saat ini masih dari mulut ke mulut atau offline. Oke, itu Kami dari kelompok 3 ingin bertanya kepada kelompok 4 tentang berapa lama pupuk kompos dapat bertahan. oke. Itu kelompok 3 ya. Pertanyaan untuk kelompok 4. Akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Pupuk organik bisa disimpan dalam waktu yang cukup lama, bisa sampai 1 tahun lebih, walaupun kandungan beberapa unsur hara pada pupuk tersebut bisa mengalami penurunan setelah disimpan dalam waktu lama. Terima kasih. Ada dari kita ya mau menyimpulkan hasil diskusi dan pembelajaran kita hari ini. Sumber daya usaha ada 6, 3 diantaranya yaitu 1. Man atau manusia, yaitu orang-orang yang berhubungan dengan produksi seperti tenaga kerja. 2. Money atau uang, adalah berapa modal untuk membeli bahan-bahan atau alat untuk produksi dan juga untuk menggaji tenaga kerja. 3. Materials atau bahan baku, yaitu bahan baku untuk memproses produksi barang. Oke, itu 3 hasil kesimpulan kita 3. Tadi ada 6 ya. Siapa lagi yang bisa? 3 lagi? Saya. Oke. Baik, sumber daya usaha yang keempat yaitu mesin atau mesin, yaitu alat untuk memudahkan pengerjaan proses produksi dan menghasilkan keuntungan. Yang kelima, metode, yaitu cara kerja dalam melakukan penjualan atau mendistribusikan hasil produksi. Yang keenam, marketing atau pemasaran, yaitu teknik yang digunakan untuk menjajakan atau memasarkan barang yang akan dijual. Oke. Kita menyelesaikan diskusi ya. Sekarang Bapak ingin melakukan post terakhir ya, penilaian pengetahuan. Ya. Ini ada post testnya melalui Google Form. Buka handphone kalian. Oke, buka dulu. Kirim melalui WA ya. Oke. Udah lihat post testnya? Oke. Bisa dikerjakan. Dikerjakan langsung. Kalau udah siap, langsung kirim ke Bapak ya. 5 menit. Proses sudah selesai. Kita sudah selesai pembelajaran hari ini ya. Bapak harapkan untuk pembelajaran minggu depan ya. Kita pembelajaran minggu depan adalah mengenai biaya produksi. Jadi untuk Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini. Bapak mengucapkan terima kasih atas partisipasi kita hari ini. Selamat siang. Siang, Pak. Terima kasih.